bird on a tree. I'm just sitting Ya, oke, here. teman-teman, kita sudah memasuki era new normal gitu ya. Setuju tidak setuju, kontra ataupun pro gitu, bahwa memang kita sudah memasuki masa itu, bahwa kita hidup di situasi yang berbeda dengan yang kemarin, bahwa kita hidup bersama dengan COVID ya, artinya memang virus ini tidak pergi gitu, selalu ada. Akhirnya kita harus waspada dalam menjalani kehidupan ini, walaupun kita tetap optimis untuk mendapatkan antivirusnya atau apa istilahnya itu, vaksin ya. Jadi teman-teman, nah teman-teman, kita mulai dengan new era, artinya hidup normal plus ya, hidup normal plus gitu. Plus masker, cuci tangan, jaga jarak, hati-hati. Jadi kita mulai kehidupan, mudah-mudahan kita kehidupan bisa berangsur-angsur membaik, kemudian pulih, bahkan bertumbuh. Tidak menutup kemungkinan memang saat ini bahwa ekonomi terpuruk, banyak bisnis yang slow down, banyak usaha yang bleeding mengenai keuangannya. Jadi memang harus kita mulai, teman-teman, mari kita semuanya optimis ya. Nah, apa itu optimis? Optimis adalah pandai membangun harapan. Optimis itu pandai membangun harapan. Jadi kita bisa mencari hal-hal yang memunculkan harapan. Jadi teman-teman, memang kita ini masih punya harapan yang sangat besar ya. Jangan sampai putus asa. Nah, asa itu kan juga harapan. Putus dari harapan itu namanya putus asa. Jadi kalau optimis, kita pandai membangun harapan. Situasinya sama, tapi ada orang yang bisa membangun harapan, ada yang tidak bisa membangun harapan. Suatu saat ada 3 orang yang kena PHK, security gitu. Satu orang merasa dirinya hancur gitu karena sudah bekerja lebih dari 20 tahun, ternyata kena PHK dan dia merasa down, gagal. Walaupun ada pesangon, akhirnya pesangonnya habis dan hidupnya terpuruk. Ada satu lagi yang merasa, wah, sudah puluhan kali nih atau berulang-ulang kali kena PHK, akhirnya dia menjadi ambil jalur kiri ya. Dunia yang agak gelap atau jahat gitu. Akhirnya hancur juga hidupnya. Dan satu orang security merasa bahwa ini peluang untuk membangun usaha baru ya. Waktu itu beliau bikin kayak pool koran gitu dan tumbuh sampai punya ruko, luar biasa. Jadi ketika orang berpikirnya membangun harapan bahwa apa yang terjadi ini adalah peluang, banyak peluangnya, nah maka kita bisa bangun optimisme. Begitu juga apa yang terjadi sekarang ini, teman-teman, perusahaan Anda mungkin ada gangguan salesnya jadi turun, tapi mulai sekarang bangunlah harapan bahwa itu bisa berangsur-angsur membaik. Nah, bagaimana cara membangun optimisme kita? Ya, yang pertama tadi sudah kita bisa bangun harapan. Kemudian yang kedua, Tuhan itu maha kaya, Tuhan itu maha memberi, pemurah, dan Tuhan itu sudah menyediakan apapun. Coba Anda lihat dalam kehidupan kita kan semuanya sudah tersedia tuh. Semuanya tersedia. Kita belum mikirin bikin ban mobil, sudah disediakan pohon karet ya. Belum mikirin mau bikin pelek, sudah ada timah tembaga ya. Belum mikirin bikin perhiasan kalau sudah ada emas mutiara. Nah, ini sudah disediakan. Anda bayangkan satu butir padi dilempar ke sawah, tumbuh menjadi berapa kali lipatnya ya? 700-an kan? Jadi sangat berlimpah. Jadi teman-teman, sangat wajar kalau kita dengan ujian yang mungkin selama beberapa bulan ya, dari bisa jadi Februari, Maret, April, Mei, Juni ini, kita berada di rumah, pergerakan kita berkurang, bisnis kita slow down, tapi sekarang saatnya bangkit lagi ya, bangkit membangun harapan dengan meyakini bahwa sudah disediakan, semuanya sudah disediakan. Oke, nah kemudian teman-teman, cara yang berikutnya supaya kita optimis, fokus on goal kita ya. Jadi kita punya goal kan, punya tujuan. Dalam awal tahun Anda sudah goal setting gitu ya. Awal tahun biasanya orang bikin apa tuh? Resolusi ya, bikin resolusi. Berarti sudah punya goal, sudah agak terbengkalai 2-3 bulan ini, back to goal kita. Fokus on goal, kita mau ngapain di tahun 2020, kita bangun lagi
optimisme. Yang dulu punya rencana mungkin mau buka usaha A, teruskan ke sana. Yang sudah punya usaha mungkin sekarang terseok-seok, mulai pelan-pelan kita bangun ya, mulai dari sumber dayanya, dari manusianya, mentalitasnya menjadi mentalitas yang lebih kuat, lebih optimis, lebih solid, lebih peduli, lebih empati dengan teman-temannya. Oke. Kemudian kita harus lakukan atau lihat sisi-sisi positifnya. Semua kejadian itu punya aspek negatif, punya aspek positif. Nah, kejadian corona ini pun ada negatifnya, ada positifnya. Ya negatifnya agak slow down, tapi positifnya juga banyak ya. Udara menjadi bersih, kemacetan menjadi hilang untuk sementara, sampah berkurang, kemudian orang mengintrospeksi apa tentang kekurangannya, kesadaran bahwa kita tidak bisa hidup sendiri gitu ya, kurang peduli, kemudian bisa di rumah lebih lama, intens dengan keluarga. Nah, macam-macam ya, positifnya juga ada. Nah, teman-teman, untuk tetap optimis itu nikmati prosesnya. Jadi kadang-kadang manusia itu kalau fokus ke hasilnya itu kadang-kadang juga nggak nikmat ya. Jadi kalau saya suka merenung kalau ada perayaan pertandingan Liga Italia, Liga Inggris, atau mungkin di Jakarta, di Indonesia itu Liga apa tuh, Gojek gitu. Setelah jadi juara, angkat piala, ya kok cuma begitu ya, angkat pialanya nggak seru, just an empty cup gitu kan istilahnya kan. Tapi proses bertandingnya, berjuangnya itu perlu dinikmati. Pada saat bikin gol perlu dinikmati. Pada saat save, bikin menyelamatkan gawangnya perlu dinikmati. Pada saat satu sama kejar-kejaran dekat detik-detik injury time ada gol, itu perlu dinikmati. Sama juga dalam kehidupan kita bahwa ya kita nikmati saja proses-proses yang kita jalani. Ada kesulitan, ada masalah, ada tekanan, ada sedikit pusing, nikmati proses. Ya, jadi setelah nikmati prosesnya dalam perjuangan, maka kita bisa menjadi lebih optimis, lebih semangat menjalani tahapan-tahapan itu lebih gembira ya teman-teman. Kemudian kita harus yakin bahwa masalah itu selalu di bawah kemampuan kita. Itu Tuhan sendiri yang menjanjikan ya bahwa manusia tidak akan diuji melebihi kemampuannya. Artinya ketika kemampuan kita ini tinggi, ujiannya berat. Atau sebaliknya, ketika ujiannya itu terasa berat, artinya kita disiapkan menjadi pribadi yang lebih kuat ya, pribadi yang lebih hebat. Oke. Ya teman-teman, bahwa untuk membangun optimisme kita terus perlu belajar ya. Dengan belajar itu kita dapat ilmu, dengan belajar itu kita tumbuh keyakinan, dengan belajar itu tumbuh juga optimismenya. Jadi teruslah belajar dari mana saja, kemudian kepada siapa saja. Belajar juga dalam arti membaca situasi, membaca bisnis Anda, membaca strategi, membaca konsumen, membaca perilaku konsumen, membaca selera konsumen, membaca perubahan yang terjadi di era sekarang ini ya, new normal. Oke, kemudian jadilah pribadi yang kreatif, karena orang kreatif itu punya mindset setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, setiap masalah banyak jalan keluarnya. Jadi apapun yang terjadi bisa hidup lebih tenang, pikirannya munculkan ide-ide baru bahwa pasti banyak jalan keluarnya. Kreatif itu create ide create value ya, bikin value, cari jalan keluar. Nah, Anda bisa belajar metode-metode creative thinking ya, macam-macam, sehingga munculkan ide-ide baru. Nah, kemudian teman-teman bersama-sama kita ya, Indonesia, manusia Indonesia, bersama-sama kita menghadapi COVID-19 ini secara bersama-sama. Nah, ketika perekonomian lesu, tentu kalau bersama-sama ya, yang punya darah bergerak, yang punya darah dialirkan. Artinya yang punya uang bisa investasi, yang punya uang bisa dipinjamkan orang lain, yang punya uang bisa diberikan ke orang lain, yang punya uang bisa mulai belanja gitu ya. Contoh saja misalnya ada warung yang kemarin tutup gitu ya, begitu Anda muncul, warung buka, Anda belanja di situ. Begitu tukang gorengan itu kemarin lemes ya, ketika 3 bulan nggak jual gorengan, ya Anda beli gorengan. Kira-kira gitu ya. Jadi kontribusikan kehidupan Anda, kemampuan Anda,
finansial Anda juga untuk menggerakkan hal-hal ini. Siapapun, kalau Anda bisa memotivasi, ya motivasilah. Kalau Anda bisa mengajar, mengajarlah gitu ya. Strategi-strategi yang harusnya kita lakukan di era yang baru ini. Kemudian teman-teman, kita bersama-sama tentu bisa menyelesaikan masalah ini. Hal yang tidak boleh kita lupakan supaya kita terus optimis adalah kita harus banyak-banyak berdoa ya. Berdoa itu kita memanjatkan keinginan kita kepada yang Maha Kuasa, yang Maha Kuat, yang Maha Kaya, yang Maha Mengatur, yang Maha Melindungi, yang Maha Menghitung, yang Maha Menyantuni. Jadi nggak usah khawatir lagi, kita berada di dalam naungan sebuah zat yang maha, yaitu Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak-banyak bersyukur, alhamdulillah, bahwa kita diberi keselamatan, kesehatan sampai detik ini. Kemudian kita masukin era baru, masih ada banyak sekali peluang, masih banyak opportunity yang akan muncul, bahkan bisa lebih besar dari sebelum pandemi. Oke, jadi teman-teman, kumpulkan kekuatan Anda, kumpulkan lagi energi, semangat, pikiran Anda untuk menjalani kehidupan ke depan semakin optimis. Oke, sukses besar untuk teman-teman semua. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful.